ya itu apa yang dikatakan dilakukan gitu loh. Walk the talk. Walk the Walk talk. to talk. Iya. Jalan omongan. Ya, dia ngomongin, dia lakuin apa yang dia omongin gitu. Oh, siap. Yahoo. Silakan duduk. Aduh, Nggak apa-apa. baru masuk aja. Kegeser dikit. Nggak apa. Ya elah, kelihatan lah. Hey, balik lagi bos. Siapapun teman-teman penonton kita, Ya. kita belum tahu siapa nama panggilan kalian dan belum tahu pembukanya kayak gimana. Kalau kalian ada ide silakan komen. Tadi aku mau bilang silakan kolong di komentar. Kolom di komentar ya. Silakan komen di kolom bawah. Sama kayak itu yang tadi gua ngomong. Welcome to my guys. Oh, iya. Gak jelas. Oke, kata kunci pertama dulu. Kata kunci pertama. Apa ya? Gimana sih? Iya bener. Suka-suka. Tunggu. Sebelum itu kedengeran nggak ya gue pakai ini? Kedengeran. Atau lepas Dicopot aja nggak apa-apa Aja lah ya. sih. Oh, copot aja. Kan lu udah pakai masker juga. Hmm. Tapi jauhan dikit ya. Siap. Kata kuncinya apa ya? Kemarin apa? Halo. Halo, selamat datang. Harus selamat datang. Iya. Gampang banget. Eh, Kami. Oke, kata ingat ya, kami. Yang dua lagi mikirin ya sambil Dua- jalan. Pokoknya tiap episode akan ada 3. Tiap episode akan ada 3. Oke. Tapi yang ini kami. Niatnya kita biar semakin menarik aja. Iya. Teman-teman yang nonton juga dapat feedback, dapat keuntungan Iya lah lah. selain ngelihat kontennya. Nanti di akhir season, Ya akhir season lah. Ya. akhir season kalian bisa menebak semua jumlah kata kunci, menyebak semua kata kunci. Yang benar kalimatnya akan mendapatkan 50.000 untuk Pulsa. 50.000 untuk 5 orang pemenang. Masing-masing 50.000. Masing-masing 50.000 Ya. untuk 5 orang pemenang. Iya. Pas kan? Pas. Oke, siap. Cukup. Briefing dalam video. Iya. Briefing tadi barusan janjian, Bos. Oke, hari ini kita mau ngomongin BTP. Oh iya, betul. Ah. Ngomongin Pak Ahok. Pak Ahok, dulu Ahok, terus buat setelah dia udah lulus, Ya. dia bilang panggil saya BTP. BTP. Terlepas dari namanya, menurutmu orang ini bisa jadi role model buatmu nggak? Iya. Buat gua role model. Untuk hal apa? Untuk hal apa? Karena nggak tahu ya, mungkin karena ketika Pak BTP ini jadi gubernur, mungkin sebelumnya saya masih terlalu kecil, bukan mau sok muda, tapi masih terlalu kecil untuk aware dengan lingkungan sekitar. Jadi istilahnya mau bilang Jakarta banjir, oh iya Jakarta banjir. Oh ada waktu itu sempat mungkin bro kita lebih kecil lagi kayak waktu rusuh 98. Oke. Itu kan cuma gua pun masih SD. Jadi cuma rusuh, ya udah rusuh, hati-hati cuma gitu doang. Tapi ketika Pak BTP jadi gubernur, mungkin gue jadi aware. Oh, karena kalau banjir berarti ada sesuatu yang salah di selokan. Selokan ini siapa yang ngurus, siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Lebih ke teknis. Iya. Karena sebenarnya cuma banjir, ya udah gimana caranya gue nggak kebanjiran? Gimana caranya nggak basah, kalau masuk rumah kita udah siap-siap, cuma gitu, karena masih terlalu kecil. Oke, lebih mikirin dampaknya terhadap diri Iya. sendiri. Oke, terus Ketika Pak BTP ini jadi gubernur, jadi tahu banjir karena tentu saja air yang hujan itu masih ngegenang di mana-mana. Terus apa penyebab genang? Buang sampah sembarangan. Apa buang sampah sembarangan? Kali-kali jadi tersumbat. Dan apa dampaknya dengan pemerintah? Mungkin pemerintah mengerahkan, waktu itu kebetulan Pak BTP mengerahkan pasukan orangnya untuk membersihkan kali, normalisasi. Benar nggak ya normalisasi atau gua salah? ya entah apapun itu ya. Ya pokoknya begitulah. Kalau salah komen di bawah. Kalau salah tolong komen ya. Terus? Intinya jadi mulai terpikir ketahuan cupu banget dah. Aduh. Oke, aku masih ingat terus. Nah, jadi dari situ
mulai ngelihat bahwa oh ini dampaknya pemerintah kalau serius dengan menormalisasi atau membuat kali menjadi bersih itu bisa membantu pengurangan terhadap dampak banjir. Bukan dampak banjir, memberi efek untuk berkurangnya bencana banjir. Kenapa? Karena semua teralirkan dengan baik gitu loh. Ya mungkin ada kalaupun banjir, istilahnya banjir kaget lah, istilahnya. Kenapa banjir kaget ya? Di mana-mana kalau lubangnya kecil, lo siram air itu pasti kan sempat genang. Tapi setidaknya tidak tersumbat. Oh, gitu loh. Nah, oke, mungkin ya, masakan. gua ketika zamannya Pak BTP jadi gubernur dibanding sebelum-sebelumnya, gua jadi lebih aware waktu itu mungkin. Oh, jadi begini tuh, jadi ngikutin berita. Ya karena mungkin. Bentar, lebih aware karena orangnya atau karena isunya? Nah, gua juga harus fair. Dalam arti jujur aja sebelum Pak BTP mungkin pada saat itu gue nggak terlalu ngikutin update pemerintah. Nah, update pemerintah pun ada dua. Pertama mungkin pemerintahnya belum setransparan itu. Oke. Kedua mungkin guanya juga sebelum masa Pak BTP jadi gubernur, mungkin gue sendiri nggak aware orangnya. Ya kan gue harus fair. Mungkin di berita banyak tapi gue sendiri nggak aware. Ya kan seperti itu. Tapi setidaknya waktu Pak BTP jadi gubernur, dengan berita-berita yang ada, dengan transparansi, maksudnya ada di YouTube mudah diakses, gitu. Terus YouTube mulai berkembang, jadi orang kalau dulu mungkin orang kalau mau tahu kabar pemerintah atau apa harus koran. Lu masih itu baca koran nggak sih seperti itu? Sempat. Suka? Bagian olahraga. Nah, gua nggak suka, walaupun cuma baca title gede-gedenya doang. Jadi gua nggak pernah baca koran. Pernah sih, maksudnya yang nggak. Ya, nggak penikmat lah, ya, ngelihat. Itu maksudnya nggak penikmat. Nah kalau YouTube, gue jadi tukang ngeklik gitu loh. Nah, lebih gampang, apalagi sekarang di handphone mudah. Nah dari situ gue ngeliat yang dilakukan adalah ini normalisasi ini, pembentukan. Dia ngomong untuk dia mau memperbaiki, ya gue pakai bahasa sederhana lah, memperbaiki arus sungai supaya nggak macet dan benar. Terbukti. Walaupun ketika itu banjir kaget, kalau hujan deras ya sempat banjir tapi habis itu mengalir gitu loh. Terus gue sempat lihat di YouTube yang sampai sebelum masuk balai kota sejam loh, yang orang-orang warga Jakarta itu langsung minta tolong secara langsung. Jadi kalau nggak salah, nanti minta tolong teman-teman juga klarifikasi, mungkin kalian tahu. Gue pernah nonton di YouTube, sebelum masuk ke ruang balai kotanya, dari turun mobil itu bisa sejam ngurusin secara langsung pribadi. Bukan, ya gua jujur aja kadang-kadang kalau gua jadi ketua organisasi Pak ini bisa tolong hubungin sini aja, jadi biar dia yang, tapi enggak, ini langsung gitu loh. Dia langsung turun tangan, istilahnya ngejemput bolanya dan mau melayani warganya gitu. Dan buat gua oke, luar biasa gitu loh. Ya banyak lah, itu satu dua hal yang seperti itu gitu loh. Ya, oke. Itu jadi poin terbesar yang dilihat jadi role model. Betul. Jadi pemikirannya belum tahu di ATM, kalau istilahku di ATM sih. Amati, tiru, modifikasi buat diri sendiri. Caranya itu kayak gimana, tapi ini jadi contoh yang bagus buat siapapun gitu. Iya. Oke. Ya itu apa yang dikatakan dilakukan gitu loh. Walk the talk. Walk the talk. The talk. Yeah. Jalan ngomongin. Ya, dia ngomongin, dia lakuin apa yang dia omongin gitu. Oh, siap. Oke. Istilah baru tuh, gue baru denger. Masa sih? Iya. Banyak nonton. terus. Ya itu jadi role model. Oke. Kalau buat lo sendiri? Nah, bagus. Kemarin dia nggak nanya, aku terus yang nanya. Iya. Ada perkembangan. Gue itu minggu lalu itu kayak di interview tau gak? Antara di interview atau di investigasi. Iya. Tapi show must go on. Jadi harus. Kalau buatku ya, keberaniannya sih. Dalam? Gini, banyak orang yang punya ide bagus.
Tapi nggak banyak orang ketika menemui kendala, menemui masalah yang kayak jor-joran ngerjainnya gitu. Iya, ya itu kan serius. Aku ingat berita yang buat dia rame adalah waktu ditenggarai lah bilangnya ya. Jadi kayak dicurigai kan terlalu ini. Dimungkinkan ada korupsi di DPRD Jakarta. Yang rumah sakit itu ya, apa? Belum yang rumah sakit. Banyak lah yang dia bahas kayak gitu. Dia jor-joran terus ngebahas itu, bahas terus. Kalau nggak salah itu masa dimulainya e-budgeting di Jakarta. Jadi sistem laporan keuangan pakai e-budgeting gitu. Banyak orang lah melihat, oh DPRD Jakarta korupsi nih gitu. Dan akhirnya dia nggak terus ngomongin di media, dan akhirnya makin rame dia makin naik lah gitu. Sampai ada titik dia ngomong, dia bilang gini, nggak apa-apa, kalau ada yang benci aku, ada yang ngapain aku segala macam, nggak masalah. Kalaupun ada yang, kan udah ada ancaman-ancaman sama dia kan, bahkan ada ancaman kematian, tapi kalaupun aku mati itu keuntungan buatku, dia bilang gitu. Iya itu. Nah, kayak wow, berat gitu. Iya. Ketika kita dihujat sama orang-orang yang sayang sama kita, yang dekat sama kita, itu jadi PR. Ya. Gitu. Nah, tapi dia tetap maju gitu. Itu yang buatku jadi poin penting untuk ditiru dari dia. Tapi kemarin aku ngikutin satu video dari channel ini nggak, Bosman. Nggak ngikutin kayaknya. Nggak, gue ngikutin terakhir. Bosman Sontoloyo. Gue kemarin malah dengernya itu, baca Bosman-nya yang waktu di podcastnya Deddy Corbuzier. Oke. Nah dia ada buat satu video dibilang gini. Dalam hal apapun itu, entah bisnis atau komunikasi atau apapun, dia bilang ada dua hal yang penting dalam komunikasi, kontennya dan caranya. Nah, dia bilang kalau ngomongin Ahok, kontennya tuh bagus banget. Aku lupa dia menyebutkan ini. Ngomongin Pak Ahok ini kontennya. Iya. Pak Ahok sebagai konten atau ketika Pak Ahok sebagai konten. Oke. Gitu, dengan karakter dia, kebijakannya gitu. Aku lupa dia bilang persis kayak gini atau itu kesimpulanku sendiri atas kontennya. Bisa dibilang Pak Ahok tuh yang paling bagus kontennya secara pemerintahan saat ini gitu, melihatnya gitu. Tapi caranya, gitu. Jujur banyak yang menyayangkan caranya. Ya, tapi caranya gitu. Kalau istilah Batak ada bilang gini, saya dia mehepeng sajuta ale carana itu. Ada satu Indonesia ini. Jangan dong, tugas buat editornya. Jadi langsung terjemahan. Langsung. Berapalah duit 1 juta? Tergantung caranya gitu. Gini, sebutuh-butuhnya duit 1 juta nih, kalau aku kasih 500.000 lebih kecil daripada 1 juta. Tapi kalau aku kasih dengan baik kayak gini, itu akan lebih bagus daripada nih gitu. Bayar di muka ya, maksudnya dibayar di muka lo. Iya, gitu. Bener kan? Setuju kan? Saya pikir, setuju. oh iya ya, itu harusnya jadi poin buat introspeksi. Aku pikir gitu. Dan harus diakui dan sangat disayangkan, terlepas adil atau nggak adil, bukan urusan kita, bagian aparat hukum. Iya, karena caranya tidak tepat, meskipun konten yang dia maksud adalah baik, itu juga yang akhirnya buat dia untuk masuk kan. Nah, gitu. Tapi ya terlepas apapun itu, itulah jadi proses dia untuk kelulusan dia yang sekarang gitu. Dia jadi pribadi yang berbeda. Ya nggak tahu sih, bukan apa gue ngomong gini bukan berarti gue lebih baik, tapi kelihatan seperti sekolah karakter ya. Jadi maksudnya ya gue bukan tanpa bermaksud membuat sesuatu itu menjadi negatif, tapi yang kebanyakan orang dinilai seharusnya bisa lebih baik dengan cara bicara yang lebih santun, gitu kan? Nah itu yang ya itu jadi faktor kuat juga kemarin yang dimanfaatin sama oposisinya. Gitu. Dan mungkin dua karakter itu ngomongin konten dan ngomongin cara. Sementara dua hal itu ada di Jokowi. Di Pak Jokowi. Iya, menurutku. Kontennya bagus, kayak diam-diam aja, nggak terlalu yang koar-koar gitu, tapi dia pun bisa dibilang teman sejuta umat gitu loh. Iya benar. Itu santun juga ya. Iya. Ngomongnya. Kayaknya tiap ada presiden, oposisi tuh keras banget gitu. Ini kayak selau gitu, semua kawan. Yo bisa yo gitu, kayak rasanya gitu. Semua dirangkul. Ya itu nih, kalau Pak Jokowi dibilang kayak pecatur handal.
Ya kan? Maksudnya mungkin dari caranya, oh iya, tapi kan nggak tahu planningnya apa ke depan gitu kan. Ya kan? Iya, itu jadi bagus. Tapi itu topik yang lain lah. Oke. Nah, terus mengenai BTP ini, apalagi selain itu? Ada role model lain yang Ada satu yang gue suka banget. Apa? Adalah ketika Pak BTP, ya terlepas dari yang lain ya, karena ini gue mau bahas yang satu ini yang gue suka. Dia adil dalam hal Pak BTP memperbolehkan untuk, gue takut salah ngomong karena gue lupa ingat. Kalau gue salah nanti tolong dibenerin komen. Entah bikin masjid atau bikin musola di dekat di balai kota. Kalau nggak salah salah satu itu. Terus ada yang sempat kayak komen, kenapa nggak bikin gereja? Karena kan Pak BTP kebetulan Kristen. Pak BTP bilang, lah karena kita umat Kristiani ibadah itu di Sabtu Minggu yang harinya libur. Sedangkan di aturan teman-teman kita yang Muslim adalah ibadah mereka di Jumat, di jam kerja. Jadi tanpa harus biar nggak harus beribadah jauh-jauh, biar cepat balik ke kantor, dibikinlah di situ. Maksudnya begini loh, bukan berarti karena dia kalangan kebetulan penganut agama Kristiani, tapi dia langsung wah ini nih saatnya gitu loh. Satu lagi, pernah tuh waktu itu ada yang ngebahas dia memberi maksudnya mengumrohkan yang entah karyawannya atau apa, jujur nanti teman-teman minta tolong klarifikasi juga, itu pokoknya dikasih sarana untuk pergi umroh. Nah yang Kristen kenapa nggak itu ke Israel juga Pak? Itu sempat ada loh. Lo pernah dengar nggak? Enggak. Nah Pak BTP bilang di kitab suci mereka, di kitab suci teman-teman kita yang Muslim itu ada kewajiban untuk pergi umroh. Di kitab suci umat Kristen nggak ada. Nah, kan itu harus, itu yang namanya adil gitu loh. Walaupun tanpa maksud untuk ya misalnya bukan ya itu balik lagi, bukan karena ngomong kasar, bukan karena gue Kristen gue jadi membela teman-teman yang Kristen. Iya. Itu namanya berkeadilan sosial, itu gue lihat di situ. Iya benar juga ya. Walaupun kan kadang-kadang kita misal yang itu memang pasti ada keinginan, wah ini mumpung sama nih sealiran satu server, istilahnya satu server sama gue, bisa nih gue minta ini gitu loh. Tapi dia enggak. Walaupun satu server, ya tetap panduan utama memang di atas segalanya pasti gue percaya Pak BTP itu mengutamakan Tuhan gitu. Tapi di bawah itu nggak ada tuh memanfaatkan untuk kasih dukungan ke satu server. Maksudnya benar berkeadilan sosial. Lu cari deh berita itu, gue hebat juga ya. Itu kalau nggak salah dia marah, aduh gue lupa, ntar di video teman-teman coba cari aja yang coba search kira-kira Pak BTP terus umroh, pokoknya gitu-gitu deh, cari aja kayak gitu, mungkin di YouTube ngomong. Dan Pak BTP bilang dengan gayanya tentu yang waktu itu masih frontal lah ya kamu jangan nipu saya, kamu jangan main-main sama saya atau apa kayak gitu. Oh iya. Ada. Kalau nggak salah nanya malah maaf pendeta kalau nggak salah ya. Jadi maksudnya di situ gue melihat bahwa bukan berarti karena kita satu server berarti yang namanya adil adalah ketika gue mengumrohkan, memberi sarana buat umroh, gue harus membuat sarana untuk kasih ke jalan ke Yerusalem, karena beda. Yang pertama adalah di kitab suci teman-teman kita yang Muslim itu ada, itu keharusan. Tapi di kita nggak ada, itu bukan suatu keharusan gitu loh. Ya itu yang salah satu menohok sih buat gue. Hebat ya. Maksudnya sudut pandangnya melihatnya berkeadilan sosial, bukan berarti karena kita gini lah, kadang-kadang diminta tolong nggak usah yang satu server, bahkan lebih dari itu temen lah, diminta tolong teman karena teman lah kan kita bantu ya kan. Tapi apapun siapa yang mau minta bantuan ke Pak BTP, tetap Pak BTP melihat ke satu titik keadilan sosial dan harus berdasarkan hukum yang berlaku gitu loh. Jadi adil gitu loh. Itu sih maksudnya yang buat gue cukup
oke. Iya. Karena secara tidak langsung kayak ngajarin kita gitu, meskipun kita punya satu identitas, Iya. punya kesamaan dengan orang lain, bukan berarti yang sama selalu dibela Betul, gitu. betul. Karena ini kan Pak BTP hadir sebagai gubernur, sebagai pemimpin kota Jakarta, bukan pemimpin satu golongan tertentu. Iya, ya. Pemimpin ya warga Jakarta gitu loh. Yang notabene warga Jakarta Semuanya ada di semua. situ. Semua dari yang ya semua agama, beragama, mungkin bahkan ada yang ateis mungkin. Ya kan? Tapi kalau ateis di Indonesia kan enggak. Nggak boleh secara undang-undang. Secara undang-undang, ya. Karena Undang-Undang Dasar kita turun dari Pancasila. Ya, Pancasila ya, ya, satu, ya, ya. ketuhanan yang Maha Esa. Gua ralat. Ya maksudnya tapi ya itu. Ya ada, Iya, nggak usah ada. diralat, ada kok, ada. Ya udah editin aja deh, Pak. Enggak, Edit aja. memang ada. Ya. Mm-mm. Yang intinya yang mau diangkat itu maksudnya bersikap adil ke semua orang, dan itu susah loh. Itu susah. Kau sendiri nggak menganggap dirimu sebagai orang yang adil? Gue sebagai orang yang mencoba adil. Jujur, gue mencoba adil. Tapi ketika ada seseorang yang secara emosional lebih dekat sama gue, akan lebih membela dia. betul, gitu lah. Oh, itu yang tadi maksudmu lebih berkeadilan sosialnya di Iya, situ. Iya. Karena ya gue nggak bilang bahwa gue kalau lebaynya ya, gue nggak berani sih jadi pejabat. Gue takut korupsi. Maksudnya korupsi Sama bukan kayak berarti- omongin Deddy Corbuzier bilang gitu. Iya, karena gini, ketika gue ada power untuk membantu saudara gue lebih, dan dia emang bener-bener membutuhkan, ya gue akan tergoda. Gue mau terus terang aja, gue akan tergoda. Kan ini bisa gue manfaatin sebenarnya. Ngerti gak? Jadi misal lu minta tolong, bro, tolong dong nih, gue butuh banget nih ini. Ini proyeknya sebenarnya bisa nih, gue masukin ke temen gue nih, dia juga gini. Ya tapi berpikiran itu kan udah masuk dari kakak ya, gitu loh. Ya gitu, jujur susah, tapi gue mencoba untuk bersikap adil. Karena apa nih ya, gue terakhir tuh sempat lihat tuh di IG, definisi adil itu apa sih? Apa? Dia sama, jadi yang namanya adil menurut lo, apakah Aku buka KBB ini. KBB bukan artinya bro. Tapi Oke, maksudnya apakah yang dimaksud adil itu orang lo kalau tiap jam dibayar sama gini deh, lo kerja 12 jam satu hari, lo dibayar misal 200.000, tapi ada yang masuk tengah hari 6 jam 200.000. Nah, apakah itu yang dimasukkan adil? Enggak juga. Nah, ya kan kayak gitu. Ada misal di ini sih, aduh. Tapi lo kalau ngedit susah ya. Apa-apa? Gue pernah lihat gambar gini, itu bagus banget. Jadi ada Edit masukin gambar doang? Iya. Gampang. Oh. Nanti tinggal kirim Iya, gambarnya. gambarnya. Oke. Jadi gambarnya itu ada 3 orang, satu tingginya katakanlah 2 meter, satu tingginya 1 meter, satu tingginya 50 cm. Gitu. Nah, terus ada tembok yang tingginya adalah 2 meter. Nah, apakah yang namanya adil itu adalah semua 3 orang ini berpijak pada tinggi box yang sama. Jadi misal dia tinggi boxnya sama-sama segini nih, ya 2 meter kan jadi segini. Nah, atau orang yang lebih pendek dia dapat boxnya lebih tinggi. Yang penting adil, dia sama-sama orang semua Bisa lihat. Nah, makanya kan yang namanya adil kan harus melihat itu, gitu loh. Ngerti kan? Jadi ya definisi adil juga buat gue, jadi kalau kembali ke yang tadi, sebenarnya bisa sih gue bantu, tapi kan itu udah masuk nepotisme kan. Nah, makanya gue kalau pertanyaan lo yang kemarin atau mungkin nanti juga tanya, kalau gue jadi presiden nggak berani gue bro. Gitu. Iya, maksudnya ya karakter gue masih harus ditempa lah untuk menjadi seperti itu gitu. Kan cuma oke. Iya. Tapi tetap akan kutanya sih. Iya, Oke, masih ditanya. Oke. Betul. Ya karena kan udah sepakat kontennya itu lah ya. Oke. Nah, di sini Kalau lo sendiri gimana? Maksudnya poin apa lagi? Ya lo buat apa yang paling lo
banggakan, maksudnya paling lo contoh? Tadi soal beraninya, sebenarnya beraninya itu udah mewakili banyak hal sih. Iya. Berani buat terobosan, berani transparan, berani mati. Iya. Itu udah mewakili banyak hal yang aku lihat apa yang dia lakuin gitu. Tapi untuk mendukung apa yang sudah kau bilang, salah satu yang paling aku lihat jadi contoh adalah nggak perlu diperbandingkan, orang pun sudah bisa melihat gitu. Nggak banyak yang pernah melakukan cara yang dia lakukan gitu. Birokrasi tuh menurutku jadi batasan. Misalnya nih ada orang butuh bantuan sama aku, nggak perlu minta tolong sama nggak perlu minta tolong sama orang terdekatku gitu. Minum Pak, udah 2 kali. Bohongin lah itu. Tapi kalau mau minta tolong sama dia langsung aja gitu. Menurutku seorang pemimpin kayak gitu harusnya. Mungkin aku nggak akan memperbandingkan langsung ke pemerintahan yang sekarang karena akan memicu konflik dan konflik ya yang lain-lain gitu kan. Tapi aku mau memperbandingkan sama yang sudah berhasil dengan cara itu. Google. Google itu struktur organisasi tetap ada, tapi banyak aplikasi yang akhirnya berkembang di Google sekarang itu akibat dari sistem mereka yang nggak ada batasan gitu. Jadi karyawan baru kalau tiba-tiba ada ide bisa langsung ketemu CEO, ya aku ada ide bagus nih kayak gini-gini, dilakuin gitu. Dan yang paling aku ingat cuma satu cerita, yaitu salah satunya Gmail. Gmail itu side job atau idenya karyawannya, bukan prospek dari manajemen ngumpul kita buat satu project baru gitu. Enggak. Gmail itu cuma ide dari salah satu karyawan, dia join dan waktu itu bilang nggak bisa, udah ada Yahoo gitu. Benar. Tapi akhirnya terbukti berhasil sekarang gitu. Dan maksudnya sebenarnya banyak hal besar bisa terjadi. Struktur organisasi, birokrasi itu penting, bagus. Tapi jangan malah mendiskreditkan atau mengurangi kemampuan kita untuk berkembang gitu loh. Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit gitu loh? Iya, itu gue banget tuh. Nah, kalau bisa mudah kenapa dipersulit? Kalau bisa minta tolong kenapa kerja sendiri? Iya, harusnya kan yang kolaborasi gitu loh. Iya kan? Iya sih. Contoh nih, podcast nih. Kalau kita sendiri-sendiri belum tentu ada ini kan. Tapi karena gue bisa Sabtu nih, gue bisa Minggu nih, ya udah. Gue mau datang ya. Oh ya, berarti aku siap-siap gitu kan. Iya. Nggak, maksudnya setelah kalimat gue sebenarnya tadi agak kebalikan sama yang agak lo ngomong, tau nggak? Apaan? Tadi kan lo bilang kayak kalau sebagai pemimpin harusnya kalau mau apa-apa langsung ke pemimpinnya, tidak mendelegasikan kan? Nah tapi kan kalau gue lebih setuju, gue mendelegasikan. Enggak, catatannya gini. Iya di zaman itu namanya dia masih Ahok ya. BTP waktu itu dia nggak ngerjain sendiri. Oh iya. Tetap delegasi, tapi dia menyediakan telinganya, matanya, badannya untuk mendengarkan gitu loh. Dan itu sesuatu yang baru kayak buat DKI, nggak tahu deh. Belum pernah lah sejarahnya kita tahu. Gitu. Ya sama kayak Jokowi dengan cara belusukannya yang turun-turun ke daerah gitu. Belum pernah ada yang melakukan itu. Kalau orang bilang cara politiknya bagus gitu. Menurutku itu ya karena dia terlibat di politik gitu. Tapi kalau dia nggak terlibat di politik, itu cara yang bagus untuk merangkul orang gitu loh. Iya, makanya ya kayaknya ide dari semua itu ya membangun relasi kan? Iya. Sesederhana gini lah, misalnya ada makanan nih, ada wai dimsum. Akan beda caranya ketika ada orang yang jadi karyawanmu ngasih ke aku dengan kau sendiri ngasih ke aku gitu loh. Iya. Ya atau nggak simpel aja, kalau kita nggak temenan, kita nggak akan bikin podcast ini lah, kenali kagak. Iya, tapi kan ada proses pengenalan dan ketemu langsung gitu kan. Nah, menurutku pemimpin harus memandang kayak gitu. Iya sih, setuju. Enggak memandangnya sebagai jabatan, tapi relasi, hubungan gitu. Gua cek kamera dulu ya. Oke. Anggaplah itu iklan ya. Iklan dari Wai Dimsum. Aman, Bos. Oke. Nah, itu semua kan tadi role model untuk hal baiknya. Nah, sekarang jadi catatan nih, kita bukan maksud menjelek-jelekkan, tapi apa sih menurutmu poin kayak, kak ini kurang ya gitu? Ya namanya juga belajar, bukan berarti sekali lagi bukan menjelekkan, tapi kan kita juga harus lihat sisi kurangnya seseorang agar
kalau bisa kita tidak mengulangi itu kan. Nah, itu poinnya. Berarti kata kunci kedua. Oh iya, bagus. 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 Oke, kata sama. kunci kedua apa? Malah nanya aku kata kunci. Tadi ide dariku ya. Tadi kami Hmm. bersama. Oke. Bersama. Oke, kata kuncinya adalah bersama. Oke. Terus Oke. Apa tadi pertanyaannya? apa menurutmu kayak bagian ini perlu dijadi catatan oke. gitu? Yang perlu dijadikan catatan sebenarnya ya itu. Ini dengan kultur kalau kita bilang kultur orang timur yang notabene bahasanya halus gitu loh. Apalagi ditambah dengan yang nggak tahu, mungkin ini sudut pandang gua. Jakarta berada di Pulau Jawa, mayoritas orang Jawa. Yang kebiasaan orang Jawa adalah santun gitu loh. Jadi ya kalau bisa bertutur kata yang lebih santun. Sekarang begini, memang bro kita sendiri dari Sumatera Utara yang beberapa orang dari yang tinggal di sana kebanyakan kalau ngomong pasti dengan volume yang keras, yang tinggi, ya kan? Tapi kan bukan berarti ketika ada di lingkungan orang lain, bukan berarti ya begini cara gua harus memaksakan ngomongnya kencang. Ya lu terima nggak terima, ya urusan lu gitu. Kan lebih baik apabila kita membuat orang lain nyaman dengan, ya kebetulan untuk kasus Pak BTP memang gua pribadi melihat ada tata caranya yang berbicaranya terlalu frontal, di mana itu bisa dimanfaatkan orang, langsung digoreng dan langsung wah ini nggak bagus nih, sebagai seorang pemimpin harusnya memberikan contoh yang baik. Ya setuju nggak setuju sih, maksudnya di balik itu harus ada, maksudnya gini loh, kalau ngomong gini panjang sih Pak sebenarnya. ya panjang kan, ini panjang terus. Panjang ya. Nah, ketika orang marah, kan nggak mungkin tiba-tiba lo cuma nyolek gua terus, woi, kupu-kupu lo, kecoa kan gitu kan, nggak mungkin langsung marah. Tapi ketika orang nyampe di situ, kan mungkin contoh, mungkin ini yang gua pernah dengar, Pak BTP marah karena ada bawahannya yang sudah diomongin berkali-kali, tetapi nggak dilakuin juga. Ya mungkin ada orang yang, lo pernah nggak sih yang dia marahnya masih segitu doang lah gitu, belum marah banget lah, itu nggak apa-apa gitu lah. Mungkin dari pelaku kesalahannya itu juga perlu digempur kenceng juga, baru dia sadar, oh ini serius toh, dia udah marah gitu lah. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Jadi misal nih ya, gue nggak mau nilai lo yang gimana, tapi misal lo ternyata lo kalau marah itu lo udah harus kenceng banget, lo harus mungkin ya nggak ngomong kasar tapi nada lo harus tinggi banget. Tapi ketika ada orang salah dikit terus bro kita ngomongnya masih pelan, enggak lah itu nggak marah gitu loh, ngerti nggak? Padahal sebenarnya dari satu sisi sebagai orang yang ternodai sih, sebagai orang yang jadi korban yang dimarahin, dia mencoba untuk bersikap tenang. Bukan berarti dia belum marah, ngerti nggak? Tapi ya gitu, makanya untuk membahas itu menurut gua memang walaupun dibalik itu lebih baik bisa berkata yang lebih santun, lebih sopan, tapi kan kita juga harus bisa melihat kenapa sih sampai harus keluar kata-kata seperti itu. Mungkin selama ini yang kita dengar, Pak BTP ketika marah-marah ngomong kasar nih ketika ini, tapi mungkin siapa tahu ketika di shoot yang ngomongnya kasar ini, tapi backgroundnya ini orang mungkin udah 10 kali ngomongin pelan, ditegur pelan, nggak berubah-berubah. Harus dilihat secara keseluruhan. Iya. Oke. Karena kalau nggak adil juga gitu lah. Tapi emang baik lagi ya, mau nggak mau ini kita dengan kultur yang biasanya santun ya gitu bos. Aku setuju sih untuk itu, tapi menurutku terlepas marah atau nggak marah, dan terlepas kita orang timur atau bukan, cara santun itu tak perlu. Dan marah pun menurutku tetap perlu gitu, tergantung penempatannya. Penempatannya itu. Iya gitu. Dan pada akhirnya terlepas orang memandang Pak BTP dulu yang tegas keras untuk menyampaikan sesuatu dan dipandang
sudah melewati batas, setiap orang tetap berhak untuk menyampaikan opininya dia gitu. Oh iya betul. Pasti, maksudnya orang pasti akan harus dihargai pendapatnya. Ya. Tapi caranya. Ya, Nah, balik lagi ke tadi, nggak cuma kontennya, Iya. tapi juga caranya harus Iya. dipikirin. Caranya. Oke. Itu doang yang jadi catatan buatmu. Kayaknya kita untuk itu sepakat sih. Iya. Untuk Sama untuk itu. Kayaknya kalau dia dinilai 9, kalau ada itu, bukan. Kalau tanpa ada itu kayaknya bisa dapat nilai 10 ya. ada satu lagi sih. Apa? Tapi ini pribadi. Apa? Karena kalau mau dibahas panjang, karena Pak BTP juga sudah klarifikasi soal ini. Soal akhirnya memutuskan untuk berpisah. Oh, oke. Ini ya teman-teman mungkin boleh komen menurut teman-teman gimana, tanpa maksud mengungkit lagi yang itu ya, tapi maksudnya kan ini kita hanya pengen bertukar pikiran. Tujuannya sebenarnya untuk kita kedepannya lebih baik lagi kan, seperti itu. Disclaimer. Ya, Terus disclaimer. Edit ya disclaimer. Apa kita edit lu? apa? Itu buat gue pribadi, kalau bisa sebenarnya seharusnya apapun itu, Gini deh, biar gampang. Kalau kalau Anda yang Ya, mengalami itu, oke. ya. mungkin BTY. ya BTY, I'm BTY. Iya. Berikutnya BTS. Oke. Semangat, coba Kenapa lagi. tiap episode selalu ada gitu ya sih? Coba lagi. Terus. Apa ya? Kalau gua mungkin ini dengan lagi-lagi kesoktahuan, ya kan? Penonton pasti akan ngajarin pemainnya lebih banyak, tapi mungkin kalau gua udah akan lebih menerima nasib. Nerima nasib tuh kayak nyerah. Iya, karena begini, menurut gua, sekali gua memutuskan untuk iya sama tuh orang, Oke. ya kecuali kalau boleh ditarik ke sebelumnya, kalau memang gua rasa nih orang ada kemungkinan kayak gitu, gua kan nggak jadi. Misal, tapi memang kan nggak tahu ketika mungkin pas mau menjadinya nanti mungkin di situ masih oke aja, di tengah perjalanan nggak ada yang tahu. Tapi maksud gua, kalau gua sekarang gua akan bersikap, kalau memang kejadian seperti itu ya gua akan bersifat pasrah. Kenapa? Karena buat gua, lagi-lagi pribadi, disclaimer pribadi, kalau bisa itu kayak one way ticket. Lu salah jalur, ya udah, nikmatin kesalahan lu sisa hidup lu. Itu gua. Itu gua ya, dan gua lagi-lagi ya, gua semoga itu akan terus gua lakukan dalam hidup gua ya, karena ya kan gua kan udah disclaimer, dalam arti gua nggak tahu nih kalau emang gua udah di posisi Pak BTP yang ketika memutuskan itu. Tapi kalaupun itu gua, mungkin ya gua akan lebih bersikap pasrah, karena buat gua ya baik lagi, apa yang gua percayai itu hanya boleh satu kali dan tidak boleh dipisahkan. Gitu loh. Gitu. Kalau lu sendiri gimana? Iya, itu jadi satu bagian yang disayangkan sih. Menurut Pas mendengar berita itu kayak, ya kok gitu. Itu yang tadi yang aku bilang. Ya mungkin kalau kita melihat tadi soal caranya dia, terus yang sekarang soal keputusan dia yang terakhir, apa ya? Kalau tanpa dari itu ada nilai 8, kalau 2 itu bagus gitu, dia udah nilai 10 gitu. Iya. Setiap orang pada akhirnya kan punya kelemahan, tapi kan ada kelemahan yang kayak minor nih, masih oke gitu. Tapi ini udah gede dari Iya. sudut pandangku gitu. Iya kan. Terus sorry. Kenapa gua ngomong terus sih? Ya nggak apa-apa. Kayaknya tema BTP lebih menarik buat Anda daripada di Corbuzier. Ya karena gue cukup memperhatikan sih, dan cukup bangga dengan kinerjanya. Bangga sih. Sebentar, banggamu kenapa? Karena punya kesamaan latar belakang. No. Terus? Agama dalam arti? Iya apapun. Bukan. Karena apa ya? Yang itu, yang tadi gua bisa melihat bahwa banjir cukup tertanggulangi cukup cepat. Ada Sebagai warga negara Jakarta. Jakarta.
sejak kapan Jakarta negara Pak? Terus kedua, kalau lu search di YouTube ya nggak tahu lah itu gimmick, itu settingan atau apa, tapi terlihat banyak sekali orang-orang yang terbantu dengan satu lagi, gua lagi. Ya udah nggak apa-apa. Gua dulu tinggal di daerah Muara Karang cuy. Muara Karang tuh di mana? Fluid. Jakarta Utara. Iya, Jakarta Utara. Itu daerah banjir. Itu iya sempet banjir, gua sempet tuh waktu itu kebanjiran lah itu ya. Mengalami kebanjiran setelah ada BTP nggak banjir. Tapi ya gua sayangnya ketika Pak BTP jadi gubernur, gua nggak di Muara Karang lagi, jadi gua tidak terlalu merasakan. Tapi yang mau gua angkat adalah gua pernah ke daerah Pantai Mutiara. Di mana itu? Di ya gimana ya? Jakarta apa? Jakarta Utara. Jakarta Utara juga. Jakarta Utara itu sebenarnya lo tahu Bewok. Bewok Mall. Bewok. Oh ya, Bewok. Coba lagi Pak. Tapi lebih oke daripada BTW, BTS apa terus? Ya gitu kan tetangga. Apa? Pantai Mutiara itu dulu nggak sebagus itu Pak. Serius. Bentar, aku nggak tahu Pantai Mutiara Iya. sebagus, jangan kayak selebgram kayak, wah enak banget, seenak itu apa, seenak itu seberapa gitu loh. Iya. Kalau dulu nilai berapa, sekarang nilai berapa gitu aja Pantai Mutiara. Bau. Hah? Sekarang? Dulu bau. Nggak, antara 1 sampai 10, kasih ke nilai. Dulu nilai berapa? Anggap dulu nilai 1. 4 lah, 4 atau 3. Dulu 3 atau 4. Sekarang setelah udah lewat masa BTP jadi 8. Oh, Karena bagus. Sama satu lagi yang gua ngeh itu ya itu. Gue suka kan kalau rumah gue dulu Kemayoran, naik tol ke arah bandara, lo bisa bayangin dong naik tol ke arah bandara, tapi begitu pecah mau bandara terus kiri ke Grogol, belok kiri, nah sebelah kiri Kali Jodo. Kali Jodo itu gue selalu lihat, dan itu penglihatan gue waktu itu di situ berantakan. Berantakan, tapi begitu gue lihat itu yang ada taman bermainnya itu luar biasa sih. Merubah, menyulap itu. Oke, biar aku ada gambaran. Dulu nilai berapa, sekarang berapa? Susah. Ya dulu, anggaplah dulu nilai 1. Ya sama kayak tadi. Sekarang? Tapi kalau itu mungkin 3 atau 3 atau 2 bahkan. Dulu. Sekarang? Karena sekarang waktu itu ya, maksudnya waktu pas dilihat udah dibenerin berapa? 10? Iya, gue bisa bilang 9 atau 10. Karena tempat itu jujur ya, gue sempat melihat maaf kata kok ini bagian Jakarta yang bagian kumuhnya Jakarta gitu loh. Ada bagian yang ada bagiannya kalinya kotor, terus di pinggirnya banyak lu setiap kali lihat kali pasti pinggirannya banyak sampah-sampah yang genang. Dan kalau di sana ya ini kalau Taiwan gue belum pernah ke sana jujurnya, tapi mungkin kelihatan sampah yang begitu mungkin aromanya akan tercium gitu loh. Tapi sekarang bukan sekarang. Waktu telah diperbaiki itu malah jadi kayak tempat main, tempat nongkrong orang-orang. Masa lu nggak tahu sih? Tahu aku berita Kali Jodo yang jadi lebih bagus, tapi nggak pernah ke sana benar-benar ngelihat dan nggak tahu gambarannya gitu loh. Gua nggak pernah ya ke Kali Jodonya, gue selalu ngintip dari atas yang dari tol itu. Ya aku Kali Jodo pun di mana persis aku nggak tahu, makanya aku tadi tanya dalam bentuk angka. Ya mungkin gue bisa bilang dulu 2 atau 3 karena setiap kali gue lewat situ selalu gue bilang beranggapan bahwa ini bagian yang perlu diperbaiki lah, perlu diperhatikan. Tapi ketika itu disulap bahkan menjadi tempat favorit orang untuk nongkrong itu sesuatu yang luar biasa. Gitu. Nongkrongnya bukan hanya ya kalau maaf ya emang orang sekitar situ mungkin ya main bola anak-anaknya atau apa ya karena mereka tinggal situ. Tapi kalau ini nggak, orang datang dari mana untuk bahkan dibuat arena untuk apa skating, bukan skating itu ice skate biasa orang bilang apa skateboard. Itu bikin situ. Jadi Penasaran aku. serius nih, ayo Google. Oke. Google. Kali Jodo sekarang. Kali Jodo dulu versus sekarang. Gambar. Oh, bagus ya? Banget, Pak.
Oh iya. Banget. Dan Ini di mana? ya itu yang gue bilang, kalau gue nggak tahu pintu masuknya dari mana, tetapi letaknya lu bisa lihat kalau dari sini deh. Dari sini lo naik tol mau ke arah, naik tol ke Grogol yang ke arah utara, Ya. kan ada pecahan tuh ke kanan ke Ancol, ke Sunter, kiri bandara. Ya. Ketika di pecahan itu udah di bawahnya. Persis. Iya, di bawah situ. Tapi kok nggak ada di Google urusannya? Nih, Oh. bagus pak, serius. Dan itu makanya gue jujur gue nggak belum pernah ke sana, tapi gue selalu ngeliat dari atas. Nih. Jadi ini tolnya nih. Iya tahu lah, aku udah beberapa kali lewat Ya, juga. nah, dia itu di sekitar bawah sini. Nih, di bawah sini. Ya. Itu makanya itu yang dua hal yang benar-benar gue ngeliat secara langsung. Kinerja gitu. Ya itu. Ya biar nggak nambah kerjaan editor, teman-teman searching sendiri ya. Oke. Panjang-panjang kita minta mereka searching sendiri. Aduh. Kan kalau diedit cuma muncul satu. Ya bener juga. Coba. Udah oke lah. Ya. Oke. Ya begitu. Lo tadi mau ngomong apa? Apa? Udah lupa aku. Makan dulu. Makan dulu. Iya. Oke. Sudah berapa lama Wadim Sam dibuka? Guys, kayaknya meja jadi lebih sepi ya. Iya nih. Iya. Sponsor minuman nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Aduh, yang tersisa tinggal Wadim Sam. Ya ampun. Udah berapa lama Apa? Wadim Sam? Wadim Samnya sendiri itu awalnya kita hanya di daerah BSD. Itu sebenarnya sudah lama. Tapi mulai mencoba untuk mengembangkan sayapnya, maksudnya mencoba ke mengembangkan sayap lah, mengembangkan network. Jadi, itu mulai sebulan lah. Gayamu ngomongin saya kayak wow gitu kan. Sebulan lah. Oke. Nah, kan yang penting ini enak loh. Lu nggak mau gitu? Mau nanti. Setelah ini, setelah udah berjalan sampai sekarang, per hari ini tanggal 6 Desember 2020. Kan udah banyak banget tuh aku lihat tadi apa? Posting-postingan ke orang. Udah berapa orang yang nyoba? 100. Kalau orang yang nyoba Wadim Samnya sendiri itu orang ya? Di luar keluarga gue pasti ya. Tadi sih udah ada berapa ya? 12 sebelumnya. Jujur sudah ada yang pesen banyak buat dia sebagai reseller. Wow. Sudah. Lewat ya kenalan. berkat podcast nggak? Belum. Podcast baru 2 aja. Oke. Mas. Bisa. Terus. Apa? Ada yang langsung buat, karena dia kebetulan buka kantin juga dia. Seperti itu. Sama Biges tuh. Kenapa? Dia kan kalau nggak tahu kantinnya masih ada atau enggak ya, Wadim Sam. Kok Wadim Bukan Sam? Wai lah. Yang makan Wai kantin. Iya ya. Wai kantin. Semua lo wain aja. Apa? Ya gua makan dia. Gua nggak tahu. Dia masih yang di Tamrin kan? Nggak tahu. Masih. Lu cuma denger doang. Ngobrol tapi aku lupa persisnya. Gua pernah kan? Dia lebih ke masakan Manado. Ya tahu. Udah lihat fotonya juga, belum pernah ke lokasi dan nggak tahu persisnya di mana. Enak loh makanannya dia. Terus mungkin next biar meja lebih rame. Silakan, Bapak. Gua lagi. Oke. Lah iya dong. Oke, siap. Oke. Lanjut. Pertanyaan penting. Oke, apa tuh? Gua habisin dulu satu ini sambil dia baca. Gengs, ini enak loh. Tetep. Oh, kalau Bapak ketemu dengan BTP, kalian mau bahas apa? Atau pertanyaan yang tadi, Pak, kenapa ya kayak gini gitu? Mau nanya itu? Buat gua kalau
bertanya yang tadi, yang soal kenapa kita ngomong terus salah, kenapa akhirnya memutuskan berpisah. Sudahlah, kalau gua itu tidak usah diungkit lagi. Apa ya? Tidak usah dibuat lagi. Tapi ya tau juga mau diapain lagi gitu loh. Sudah memutuskan itu kan. Aku punya pendapat berbeda. Aku udah ngelihat videonya dia, tapi aku belum nonton full sih videonya dia sama Daniel Power. Bukan, Daniel Mananta. Oke. Di dalam videonya dia udah ngobrol banyak sama Pak BTP gitu. Cuma aku kan bilang gini kayak banyak orang melewati masa-masa berat termasuk aku pun gitu. Bentar, maaf. Gue yang makan, dia yang Banyak orang malah masa berat, tapi kalau boleh saya belajar sama Bapak, pengen ngobrol gitu. Kenapa kayak gitu, terus gimana masa-masa di dalam, pengen tahu gitu. Nggak cuma sekedar pengen tahu, tapi apa sih yang bisa aku pelajari, apa sih yang dia pelajari lewat masa-masa itu. Kan nggak mudah untuk berubah itu. Oh iya, setuju. Orang yang dulu baik terus berubah jadi kasar karena lingkungan, orang dulu yang kasar jadi lebih baik karena lingkungan. Gak mudah pasti buat mereka untuk berubah gitu. Aku ingat kata-katanya si ini yang pernah siapa? Chris Haula. Sopo. Chris Haula cuma satu Chrisnya kita. Googling. Siapa? Chris Haula siapa? Chrisnya kita kan cuma satu. Oh, itu. Nah, dia bilang gini, untuk merubah bentuk jadi yang baru itu merusak yang lama. Benih, anggaplah biji apa? Timun? Kacang hijau lah, biar bisa dilihat. Timun lagi jarang dilihat. Biji kacang hijau kalau dia mau berkecambah, bentuk yang lama harus dirusak, dia menjadi bentuk yang baru. Biji kacang hijau berkecambah, keluar cambah. Iya. Lo tau nggak cambah itu bahasa Jawa? Apa? Toge. Iya. Iya emang biji kacang hijau keluar toge. Itu kacang hijau keluar toge. Ya dari kacang hijau kan, apa? jadi toge. Gimana sih? Iya. Lo gimana? Nilai IPA-nya berapa? Coba kacang hijau. Halo. Serius? Lihat. Ya. Serius. Jangan nambah kerjaanku. Kalian juga searching sendiri. Nanti kalau kita udah punya editor khusus. No. Itu yang hijau banget itu yang bagian bawah yang ada lingkaran kecil itu dari kacang hijau, Pak C. Maaf ya, gengs. Ketahuan deh. Gue cuma taunya makan doang. Oke, next. Aku mau ngomong apa? Oh. Jadi, kalau kita mau berubah bentuk kita jadi pribadi yang lebih baik, yang baru, bentuk lama itu memang harus dirusak, harus ditinggalin. Iya. Ya gitu. Kan nggak mudah untuk kayak gitu. Nah, pengen tahu. Lebih ke situ. Kalaupun dia bilang kayaknya terlalu berat, ya bukan urusanmu gitu. Ya udah, Pak. Salam hormat gitu. Cuma pengen tahu. Kalau boleh. Iya, dan bukan mensoroti keputusannya, tapi setiap hasil kan ada prosesnya gitu. Pengen tahu itu. Iya. Itu sih. Kalau gua apa ya? Yang pasti gimana caranya untuk bisa apa ya? Kenapa mau untuk sama rakyat itu sampai didengerin satu persatu. Segitunya, pengen tahu itu. Iya, karena balik lagi, kalau gua, gua akan melayani masyarakat, tapi gua buat loket aja. Ngerti nggak? Walaupun memang sudut pandangmu adalah yang tadi bilang, kalau Wai Dimsum dikasih sama mungkin salah satu karyawan, akan anasnya berbeda. Betul, tapi tiap hari dia meluangkan waktu sejam lebih dulu dari jam kerjanya untuk menangani satu persatu gitu. Gua capek sih, Bos. Ya dia pasti capek lah. Iya. Tapi yang buat dia kayak gitu kan dedikasi, komitmen, Betul. visi. Betul ya, maksudnya benar-benar ya itu yang sesuatu yang
gua pengen belajar gitu loh. Maksudnya apa yang bisa karena untuk jadi seperti itu kebiasaan apa yang harus dilakuin gitu loh. Oh, nah itu kan perlu ditanya kan? Iya. Ya makanya kalaupun ada Bapak BTP, gua mau nanya, Pak, di apa langkah-langkahnya kiat itu. Gua kok ngomong kiat kayak ngomongin umur kan? apa? Mau ngomongin umur kan? Udah ketebak. Apa kalau Kalau kita yang muda-muda bilangnya tips. oke. Kalau Tips. ya gua melenceng dikit. Apa. Ngomong tips. Berusaha. Ngomongin tips itu makanya kalau ada lo ke hotel dibawain sama orang dikasih bellboy, tips. ya. Jangan kasih tips. Kasih tip. Oh. Kalau lo kasih tips dia nggak perlu. Ya. Jadi begini caranya. Ya, Ya, dia nggak perlu. Dia mau kasih tips. Ada perkembangan. Berkembang ya. Edit bunga-bunga gitu. Nggak. Per. Oke. Terus. Lupa. Oke, pertanyaan kedua lah. Kalau ada kesempatan kolaborasi sama Pak BTP, mau ngapain kalian berdua? Yang ini lebay sih, tapi menurut gua pengen tahu visi dan misi Pak BTP untuk Jakarta khususnya ya. Kan udah lewat. Loh, kan Yang dulu. Enggak. Kalaupun sekarang kan namanya kan kita untuk memajukan suatu ya kayak gini lah. Lu kan untuk menjaga kebersihan Jakarta kan dimulai dari rakyatnya misal. Nggak harus jadi gubernur dong untuk berkontribusi. Ya dong. Jadi kira-kira mimpi Pak BTP itu untuk Jakarta atau Indonesia itu mau seperti apa? Ya orang pasti akan bilang ya yang maju lah yang seperti ini. Tapi maksudnya kalau kita ya mungkin orang kemarin yang sempat gua dengar, nggak tahu benar nggak tahu salah, pengen mencontoh seperti Jakarta dengan lawan Singapura yang kecil. Jakarta seharusnya bisa menjadi seperti itu gitu loh. Tapi maksudnya ya kalau cuma sekedar gitu kan orang jadi lebih ke ya yang penting lebih maju kan jadinya. Tapi apa potensi yang ada sehingga seharusnya bisa diterapkan sehingga dalam bentuk yang pengaplikasiannya itu Jakarta jadi seperti apa? Apakah sebenarnya bisa jadi 10 tahun lagi kita punya mobil terbang misal, atau dalam 10 tahun lagi Jakarta menjadi pusat perdagangan misal ya kan kalau cuma ngomong gitu tanpa ada data kan nggak mungkin dong. Kenapa gue pengen tahu itu dengan Pak BTP? Karena untuk ngurus semua yang tadi warga Jakarta curhat ke Pak BTP, dia tahu loh semua peraturannya. Oh ya berdasarkan hukum ini kan begini Pak begini. Jadi emang dia itu tukang baca. Dia itu pengetahuannya sangat luas. Ya contoh deh, misal lu ngomong ke gua Jakarta mau jadi apa? Ya gua pengen Jakarta maju gini. Oke, terus menurut lo gimana caranya ke sana? Gua nggak tahu. Gitu lah. Maksudnya kalau cuma sekedar mimpi orang pasti bilang ya gua pengen Jakarta maju begini. Tapi gue yakin kalau gua tanya ke Pak BTP tahu karena kita punya potensi ini bisa diterapkan ini begini gitu loh. Nah itu ya mungkin ya karena balik lagi ke kinerja kemarin yang menurut gua bagus tapi sayang sekali jadi tidak berlanjut gitu loh. Ya gitu sih. Oke. Nah pertanyaannya, kalau kalian ada kesempatan kolaborasi mau ngapain? Bukan ini itu tadi pertanyaan. Mana? Itu kan barusan gua jawaban. Apa kolaborasi kalian apa? Iya. Perasaan tadi gue panjang lebar jawab itu. Enggak, kolaborasinya apa? Kan aku bertanya. Ya itu. Guys, kan gue udah jawab ya. Kan nggak ada kolaborasinya apa? Ya mungkin lebih ke pengaplikasian itu kali. Maksudnya gini. Jadi dengan power sumber daya apa yang ada di Indonesia di Jakarta ini untuk memajukan, ya kita bisa. Sebelum terlalu jauh, ya apa? Aku tanya kalian antara Bapak nih sama Pak BTP kalau ada kesempatan kolaborasi mau ngapain?
Nah, untuk spesifikasinya Belum gua nggak tahu tahu, namanya apa. tapi bisa dengan semua visinya dia ikut membantu itu. Iya, Oh. jadi tinggal diaplikasikan aja maksud Ya, gua. ya, Jadi ya. mungkin kita bisa bikin memulai dengan Jakarta semua misal ya, semua jadi terdata melalui data sidik jari. Misal gua nggak tahu nih, pokoknya apa yang bisa diaplikasikan dari perbincangan gua dengan Pak BTP terkait memajukan Jakarta ke Indonesia, ya itu diprojekin, dimulai gitu loh. Gitu loh. Kalau aku kepikiran ada dua. Apa tuh? Dua-duanya kontennya sama sih. Kepikiran pengen buat film sama dia, tapi dalam bentuk kisah nyata kehidupan dia di masa-masa Apa tersulitnya. bedanya sama film Yang kemarin kan cuma berhenti di masa dia jadi gubernur. maksudnya? Kan cuma perjuangan dia dari kecil berhenti jadi gubernur, selesai. Oh, lo maunya sampai yang masuk penjara bla 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 gitu. Masih banyak aku yakin proses yang lebih deep lagi yang bisa diangkat, terutama pas masa-masa dia terakhir setelah jadi gubernur. Oh. Setelah masa-masa dia gubernur, menghadapi media, menghadapi lawan politik, menghadapi orang-orang yang ya tadi yang tiap pagi ketemu orang gitu. Apa? Gitu, gerbang. Oh, gerbang. Guys, ada gerbang. Oke, Kata kunci ketiga. belum penuh. Oh ya, tapi boleh apa kata? Jangan tanya. Jangan tanya. Jangan tanya aku maksudnya. Oh, pertama kami. Enggak bisa disebut. Enggak, gue lupa. Yang kedua apa tadi? Bersama Gue lupa soalnya. akan. Ini aja yang gampang. Wai Dimsum. Kami bersama Wai Dimsum. Itu mah 2 kata. Agak dong. Jadi gabung. Ya elah. Orang. Hashtag. Ketahuan nggak tahu. Hashtagnya dong Y_Dimsum. Wai Dimsum. Masih usaha lah gitu. Oke. Emang iya. Iya. Oke. Oke. Aduh. Oke. Nah, pertanyaan yang kemarin nggak bisa dijawab. Apa? Apa? Azan. Oh iya ya. Iya. Kita pause dulu atau langsung selesaikan? Maunya gimana? Selesaikan lah ya. Kita selesaikan aja. Selesaikan. Oke, karena kebetulan udah. Pertanyaan penting nggak selesai. Oke. Begitu, cukup. Cukup. Tanggung banget lagi. Ya, pas ada yang masuk juga. Oke. Hei, bro. Silap. Mobil depan kayak nih. Iya. Mobil hitam. Iya. Oh, gua kira siapa? Yuk. Udah? Bro. Udah? Udah. Kami lagi rekaman. Oke, penutup karena udah azan teman-teman. Terima Ya, kasih. terima kasih. Topik selanjutnya belum tahu. Kita tunggu aja, oke? Ya. Dah, terima Bye. kasih. Aduh.